Ada nggak sih check and balance untuk pemimpin? Jawabannya adalah ada. Dan itu senantiasa di masa-masa Islam itu terjadi. Misal, ketika seorang khalifah memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hukum Islam, itu terjadi di masa Umar. Umar ini pintarnya luar biasa. Tapi suatu hari ketika beliau terus kemudian menentukan mahar tuh harus segini jumlahnya, maka wanita tuh ada yang protes tuh. Wahai Umar, pernah nggak Allah nentuin mahar berapa? Enggak kan? Kenapa kamu nentuin? Umar berkata, perempuan ini benar, Umar yang salah. Artinya ini terjadi check and balancesnya. Tapi tidak juga jarang di dalam masa-masa sejarah Islam kita mengetahui ada orang yang belum protes sudah mati. Iya betul. Iya kan? Betul. Tapi problematika sama dengan masalah demokrasi kan, karena kekuasaannya cuma di tangan dia, check and balances tidak terjadi. Tapi Islam memberikan jalan check and balances itu. Nah bahkan kemudian ketika Rasulullah merasa bahwasanya program beliau itu adalah sesuatu yang bagus, padahal kemudian tidak ini bukan dosa sih, tapi cuma nggak utama aja. Ternyata Allah terus kemudian bilang ini bukan yang harusnya kamu pilih, maka Rasul ditegur oleh Allah. Misalnya itu kepada pemimpin. Artinya pemimpin di dalam Islam tidak maksum seperti para nabi. Dia tidak sempurna. Maka mengkritik pemimpin ini bahkan dikatakan di dalam Islam adalah salah satu jihad terbaik. Artinya kalau Mas Panji misalnya mengatakan pada pemimpin sesuatu yang harusnya dia terapkan, yang menurut Mas ini ada argumennya dan aku siap untuk beradu data, bukan siap beradu otot dengan itu. Dan juga bukan karena kita berbeda dengan pemimpin kita lantas ngangkat senjata kan itu ya. By the way dapat dari mana juga aku nggak tahu dapat senjatanya. Tapi ketika Mas melakukan itu di dalam pandangan Islam, Mas sedang melakukan jihad terbaik. Afdolul jihad. Jihad terbaik adalah kalimatul haq atau kata-kata yang benar inda sultanin jair, kepada pemimpin yang zalim. Nah itu adalah di dalam Islam diatur tuh. Tapi